Ya, ciri-ciri cucu palsu. Satu, menyerobot tanah negara dan tanah orang lain. Terjadi ya. Kedua, kakeknya datang sebagai antek penjajah tapi minta dijadikan pahlawan bangsa. Sepakat semua ya? Sepakat. Ketiga, suka mengatakan nasab yang lain palsu kecuali dari golongannya sendiri. Ketiga, suka memalsukan apapun untuk kepentingan golongan termasuk kuburan yang dipalsukan dan lain-lain ya. Itu. Kelima, suka menggauli istri orang lain dan buka bisnis lendir. Yang keenam, yang paling penting, suka klaim sana sini, apapun di Indonesia itu diklaim oleh mereka. Betul. Termasuk menyerobot tanah tadi kan terjadinya sering seperti itu. Jadi tidak salah lah ya menurut saya pribadi ya. Menurut saya nggak mengatakan kita ya, saya. Jadi fokusnya kan kesalahan di saya kalau kan ada salah ucap ataupun kosakata yang saya pakaikan kan gitu. Gitu. Jadi informasi yang semalam itu ada yang namanya Habib siapa itu Nantang Caro. Setelah itu didatengin, minta maaf saya hilap ya, begitu-gitu lagu lama lah ya. Seperti itulah yang terjadi informasi kami semua. Jadi kalau saya ada salah ucap atau di apapun mohon maaf, itu saya mengatakan saya pribadi, kalau ada kan salah saya salahkan saya kan gitu. Banyak salah sampean banyak sekali. Tepat. Ya siap. Ayo lanjut. Ini siapa ini? Habib Klan Ba'alawi apa itu? Ya apa, wong Cito iku ket mau aku munggah ngongkon aku munggah dhewe meneng karepe dhewe Sarip Sultan Iyos. Aduh. Yo Sarip, ayo mulai ngomong. Sarip. Sarip. Oh, di sini hujan. Ayo, saya nggak bisa ngomong ini. Silakan Bang Semar. Silakan untuk bicara. Lanjut dulur, monitor. Ya, kalau gitu Sarip aja, Sarip. Nah, ayo. itu benar. Sarip tambah Yoso. Waduh. Kiai Sarip. Jadi saya tak potongin dulu, aku tak rasai, host. Iya wis langsung. Jadi begini ya, saya itu antara tertawa ataupun sedih itu saya bingung untuk mengatakan, biar teman-teman sendiri yang ada di room yang bisa menilai apa yang saya ucapkan. Mereka itu tidak pernah memiliki negara tapi sok mengatur negara dan mereka selalu melanggar undang-undang negara. Contoh, tanah negara oleh mereka juga diserobot kan gitu, tapi sok mengatur undang-undang negara. Padahal mereka sendiri tidak mempunyai satu negara. Kalau Syekh Al-Qadiri masih adalah negaranya, yaitu dari leluhurnya yaitu Yaman kan begitu ya, Syekh Al-Qadiri ya. Betul. Jadi mereka itu tidak punya negara dan tidak mengerti apa itu tata negara, tapi sok mengerti dan mengatur undang-undang negara. Bahkan seolah-olah dia paham tentang negara itu, tapi dia selalu melanggar tata cara undang-undang negara. Contoh menyerobot tanah negara yang terjadi di Megamendung kan begitu kan. Saya itu bagaimana ya mengatakannya ya. Lucunya begini. Kalau saya mengatakan mereka itu adalah makhluk yang tidak beridentitas, ya wajar saja. Karena apa? Contoh di mana waktu itu seorang yang sudah mati, Al-Supri, ya kan, Supri ya, enggak Supri. Itu yang seorang menjadi bangkai atau mayat, tiba-tiba yang dalam keadaan mati itu masih posisi WNA, warga negara asing. Bisa-bisanya didaftarkan menjadi WNI. Lah pertanyaannya cuma satu, sejak kapan ada imigrasi, petugas imigrasi di dalam kuburan gitu loh. Mungkin Bang Acong naik, bisa diperjelaskan Bang Acong. Silakan Bang Acong naik. Bang Acong naik Bang Acong. Kita butuh narasi yang keren ya, untuk membasmi Ba'alawi. Terus gini host, kalau dikatakan seperti
Misgel, misgel itu miskin gelandangan, kori maksudnya gitu kan. Misgel singkatannya. Itu kan haputnya itu adalah di mana itu adalah dari mana? Dari Bangladesh ya. Iya. Seperti kayak Najwa Shihab juga pernah tes DNA, ternyata darahnya itu genetiknya lebih kebanyakan Bangladesh ataupun India. Ya menurut saya pribadi sih secara tidak langsung sebenarnya mereka itu kalau dikatakan bukan Arab betul, karena apa? Gerak-geriknya dia untuk berjoget mesti kayak seperti orang-orang Pridavan kan. Ada musik sedikit joget, ada musik sedikit joget. Dari mana dari mereka dari Arab ya kan? Itu kadang-kadang saya pertanyakan, oh iya ternyata mereka benar ya kalau mereka dari Bangladesh ataupun India, genetiknya kebanyakan dari sana ataupun dari agen nazinya itu, ya wajar mereka selalu sebentar ada musik langsung joget, ada musik langsung joget kayak cacing gitu loh. Menurut Anda itu bagaimana, host? Ya kalau menurut saya masuk, mereka itu bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi. Orang Arab aja bukan kok, jelas itu. Berarti Mereka kenapa suka- mereka itu selalu membela Rohingya? Berarti mereka adalah seniornya dari suku Rohingya berarti ya? Iya. Betul. Iya, iya. Hajar wayang sungsang, hajar. Majar terus, enggak lah. Saya cuma hanya sedikit, cuma ini aja narasi ciri-ciri cucu palsu, ya kan? Ya, ya, ya. Kenapa saya mengatakan ciri-ciri cucu palsu enggak cici Balawi tidak? Kenapa? Di sini kita paham di mana namanya Gus siapa itu namanya kemarin masalah Esta itu siapa namanya? Gus siapa itu? Gus. Yang masalah Esta itu loh. Gus Sebahan, Bukan. Gus Fuad, Bukan, yang masalah teh itu loh. Miftah. Miftah, ya Miftah. Oh, ya. Di sini kenapa saya katakan ciri-ciri cucu palsu seperti Miftah, di mana Miftah selalu mengaku keturunan dari Ki Ageng Besari, kan begitu kan? Lah, kenapa saya tidak menjatuhkan kepada cucu palsu itu Balawi tidak? Ciri-ciri cucu palsu, di mana yang anak didinya Lufi Pinyah ya LPY itu selalu mengaku-ngaku cucunya siapapun yang diterobos, gitu loh. Ini kurang satu wayang sungsang. Ini ciri-cirinya kurang satu. Apa? Suka mengadu domba. Ya, namanya mengklaim sana sini kan tadinya jatuhnya ngadu domba, host. Dengan kalimat suka klaim sana sini berarti kan unsurnya kan pasti ngadu domba toh. Iya. Ya enggak, kalau klaim itu bukan mengadu domba, itu memiliki hak itu. Memiliki hak orang lain. Oke. Klaim namanya. Sisanya di antara 6 ini sisanya tambahin sendiri ya. Ya. Bagus lah. Waduh, kayak bangun nambah air ya. Kenapa saya memakai dalam 6 kategori ini? Maksud saya nggak mau serakah seperti Balawi. Jadi ketika ada penambahan, silakan Anda menambahkan. 7 suka mengadu domba. 8 suka framing. Ya kan itu terserah Anda. Saya tidak ingin serakah seperti mereka gitu loh. Saya hanya memakai 6 dan sisanya boleh tambahkan sendiri. Ciri-ciri dari cucu palsu itu aja. Ya, ya, ya. Artinya gini ya kawan ya. Mereka ya sukanya ya mulai dulu sampai sekarang ya kan. Mereka itu adalah antek-antek Belanda. Ketika dia dijadikan mufti, maka mereka membela Belanda, bukan malah membela bangsa negara Indonesia, Nusantara, ulama-ulama yang sama-sama agamanya, tapi malah membela Belanda. Ini dari mana jadi mufti ini? Ini mufti apa ini? Ayo, sekarang kita yang memerangi orang kafir Belanda, dikatakan peperangan fisabilillah yang batil. Salah dia itu menggunakan dalil yang ada di Matan Zubat, sedangkan dalilnya tidak sesuai. Ini mufti apa ini? Ini mufti palsu. Mufti penjajah. Mufti penjajah. Iya. Saya setuju kalau dia diangkat jadi pahlawannya Belanda. Kan tetapi saya lebih setuju kalau dia menjadi pengkhianat bangsa Indonesia. Ini Kang Wayang
Cintanya boleh nggak Kang Wayan? Boleh, monggo. Ya, nggih, mau tanya nih. Ketika peristiwa G30 SPKI, ya kan, itu kan banyak itu para sayyid yang meninggal, para kiai yang meninggal, juga dari Ansor yang meninggal juga bukan cuma ratusan, juga ribuan itu, ya kan, yang sudah dibantai oleh PKI. Nah, pertanyaannya, apakah ada satu aja dari kalangan Habib, ya kan, yang dibantai oleh PKI? Monggo. Nggak ada. Oke, Nggak ada. saya sambut dulu ya. Itu jawaban yang jelas. Tidak Oke, ada. saya angkat diri. Mohon maaf tak potong dulu ya. Ya. Saya potong. Dari sejarah pertama di Cilegon, itu pencetusnya adalah yang mengharamkan, yang menentang Belanda itu yang mengharamkan adalah dari Utsman bin Yahya. Dari terjadi tragedi di Cilegon itu tidak ada dari golongan mereka. PKI juga sama. Yang dibantai malah kiai-kiai awam ataupun kiai-kiai lokal. Tidak ada korban dari mereka. Terus terjadi yang namanya dukun santet, isu dukun santet yang berujung kiai-kiai lokal yang dibantai. Tapi kenapa dari golongan mereka tidak ada? Padahal mereka berdekatan sama-sama di Jawa Timur ya. Itu. Terjadi 97-98, kenapa korbannya dari Cina semua? Kok nggak ada dari mereka? Ada apa dengan itu? Terjadi antara Madura dan Dayak itu ada apa di balik itu? Terjadi di Poso ada apa di balik itu? Terus yang pelaku bom Borobudur yang dilakukan oleh Al-Habsyi bersaudara, ya kan? Itu kan sudah divonis oleh Bapak Presiden yang kedua yaitu Pak Soeharto, di mana mereka tidak akan bisa dibebaskan, ya kan? Seumur hidup selamanya tidak ada yang namanya remisi. Ketika terjadi 97-98, terus 99 mereka dibebaskan tanpa bersyarat. Ada apa di sana? Di mana ada itu adalah anggota Pam Swakarsa ketika ada perang Poso, tiba-tiba dia keluar dan dia bisa mendirikan FPI. Itu ada apa dengan ini? Itu pertanyaan aja. Dan selama terjadi kejadian besar di Indonesia, kenapa tidak ada satupun dari golongan mereka yang menjadi korban? What happened bahasanya begitu kan? Ada apa? Itu kembali lagi pertanyaannya kan? Bukan hanya itu aja, Wong Gus. Nggih, Yai, monggo dilanjut. Oh, nggih, Silakan Wong Put. Oh ya, ya terima kasih Kang Wayang, bagus tuh jawabannya. Ini gantian tanya nih sama saya ada di sini. Saya izin bertanya, saya bisa. Boleh. Ya, nggih. Ini dari klan Ba'alawi selama ini kan selalu mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah, betul. Padahal kalau kita teliti, kalau kita lihat, ahlus sunnah aja nggak jauh dari akhlaknya, jauh dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan berjamaahnya pun itu juga enggak, ya kan? Oke lah, misalnya berjamaah dalam arti umum ya. Kita lihat di masjid-masjid manapun, hampir aja kita kesulitan mencari, ya kan, mencari dari klan Ba'alawi yang datang ke masjid untuk berjamaah. Itu dari berjamaah. Ya, yang kedua dari organisasi, ya kan, atau dari organisasi umat Islam atau ormas, ya kan. Mereka merasa eksklusif, ya kan. Jadi paling mulia di antara yang lain, termasuk dari sisi nasab, ya kan. Dan itu pun juga ada kitabnya. Nah itu tugasnya Kiai Anjas nanti yang menjelaskan itu. Nah pertanyaannya ya, setelah dari narasi tadi mereka tidak terbukti sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sebetulnya mereka itu aliran apa Monggo. Ya, mereka itu dari pertama datang ke Hadramaut, mereka memilih-milih agama. Ternyata yang paling laku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka mengaku dirinya dari sejak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka itu Syiah sebetulnya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu akhirnya seperti Syiah kelakuannya. Seperti kuburan, seperti ini, kumpul-kumpul, hanya mencari uang. Sejak itu mereka mimpi kuburan Nabi Hud. Itu Nabi Hud tidak ada yang tahu kuburannya.
semua nabi, bukan Nabi Hud aja. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ mereka hanya untuk mencari uang. Lihat kalau datangnya waktunya haul ke Nabi Hud, mereka itu kaya raya, mendapatkan uang dari mana-mana. Dari Bangladesh, dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana. Mereka dapat uang. Kekayaan mereka ini tidak sedikit ya. Dari Indonesia aja mereka dapat banyak mereka ini. Mana untuk memajukan negara tidak ada. Mereka uangnya kita tidak tahu untuk apa itu mereka uangnya. Dari kuburan aja yang di sini, yang di Indonesia, itu mereka satu hari bisa ratusan juta, mungkin 1 M mereka dapat. Sebab berkarung-karung kalau mereka buka pendapatan uang dari kuburan-kuburan aja, mereka itu mendapatkan hasil yang sangat banyak dari kuburan. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka hanya membodohi orang-orang. Maka itu mereka itu tidak mau ada orang pintar dalam agama, dalam syariat atau dalam akidah. Mereka tidak mau. Jadi mereka selalu berkata, yang tidak berguru sama Habib itu disebutnya apa ya, jahat gitu, agama jahat. Agama apa disebut sesat. Agama sesat. Mereka sebut itu. Karena mereka ini pengen manusia ini, orang Indonesia atau orang manapun, menjadi bodoh di bawah mereka, di bawah pimpinan mereka. Itu yang mereka ini. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Sekian. Oh ya, oke Cah, makasih atas jawabannya. Oke. Nah ini kembali kepada Kang Wayang lagi. Ya, Kang Wayang masih monitor. Kang Wayang. Halo Kang Wayang. Izin kawan-kawan, assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang menambahi dari hamba dan juga Kang Mulia, juga Syarif Sultan, tunjukkan data atau dalil tentang bahwanya mereka lebih mengutamakan bodoh daripada alim. Silakan. Sebenarnya kalau Syiah masih mending, Kang saya. Ya. Yang jelas ini Islam KW. Waduh, Jadi Islam KW. Jadi pingin seperti Islam, ajarannya kan yang banyak nggak haji mau dirubah, Rasulullah disamakan dengan fakih mukodam, syahadatnya 3, ya kan? Iya. Di syafaatnya, orang syafaat kita minta dari Rasulullah, dia minta sama dia. Islam KW. Jadi bukan Islam sebenarnya, Islam KW. Tapi jualannya salawat gitu kan. Jualannya agama, kedok. Jadi sebenarnya pingin kalau uang itu pingin dirikan negara Islam. Kan tujuannya gitu, makanya FPI dibubarkan. Kan gitu, sama dengan HTI. Gerakannya itu pemalsu sejarah, pemalsu makam, semua dipalsukan. Terakhir orang mati kok bisa WNA, bisa jadi mau dijadikan pahlawan. Aneh bin ajaib lah memang klan mereka ini. Tidak sadar lah muhibin ini, ya kan? Islam KW yang mau diikutinnya masuk kemana, surga apa neraka nanti itu? Gak tahu kita, ya kan kawan-kawan? Terima kasih kawan-kawan. Lanjutkan kawan. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini saya tak narasi dikit ya. Saya pun juga menyayangkan, ya kan, dari pihak TNI, Polri, ya, BAIS, BIN, ya, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Kenapa
dengan pernyataan yang begitu keras, ya kan, dari seorang Rizik Syihab, ya, yang menantang perang, ya kan, menantang perang, ya. Itu tidak diamankan. Bukankah pernyataan itu memicu konflik, ya, sehingga akan terjadi kerusuhan di NKRI? Nah, jadi memang sebaiknya dari pihak Polri mengambil itu, paling enggak dari Mabes itu mengambil itu Rizik Syihab itu, biar tidak bikin masalah itu. Ya udah gitu aja, nggih, matur suwun. Yang lain dilanjut. Saya ingin memetik dengan kalimat Cak Katiri. Mohon maaf ya saya. Kalau saya katakan mereka itu agamanya menurut saya itu adalah Yahudi Askenazi, di mana Yahudi itu menyembah tembok ratapan. Tapi kalau Ba'lawi di sini itu adalah menyembah nisan ratapan. Ketika kamu butuh apa-apa harus menyembah nisannya itu kan, makam. Jadi saya bingung, mereka itu Islam tapi kok suruh dianjurkan ketika meminta makam, kan begitu kan? Bahaya ini menuduh sembarangan nih, bisa murtad. Iya, terserah enggak apa-apa, terserah Anda. Cuma ini yang saya jelaskan loh ya. Ini menurut saya loh ya, terserah Anda mau bilang murtad atau bodo amat. Terus kedua, Mamang toleh murtad yo ben murtad. Terus menanggalkan iman Anda, bro, kalau menuduh orang sembarangan. Loh, memang benar kan? Tapi kan mereka kan memakainya suruh Ya, ke Anda makam kan ini makam itu kan. Dia Begini, menyembah Bang. batu ratapan, bahaya. Oke. Mereka itu sudah tahu, Bang, bahwa mereka itu nasabnya nggak tersambung. Kenapa? Dengan alasan apa? Dan sumber Bukan dari nasab mana tidak mereka tersambung, nggak ada data yang mengharamkan valid mengatakan tes nasab tidak tersambung, nggak DNA? ada. Siapa yang istimewa ulama nggak ada, Padahal bro. tes DNA itu ya, Kang, itu adalah kod idilalah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat manusia ini. Maka kaum Ba'lawi ini sudah termasuk di dalam kaulnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manida ila ghairi abihi wa wa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihim haramun fala'natullahi alaihim wal malaikah. Kasih keprokan dong. Bangsat. Sebenarnya mereka itu adalah narapidana yang dibawa oleh Belanda sebagai dijadikan pion-pion untuk memerangi ulama-ulama yang di Nusantara. Sehingga Utsman bin Yahya ini mengarang kitab yang namanya Manhajul Istiqomah yang mengharapkan jihad, yang mengharapkan memerdekakan bumi pertiwi kita. Bangsat. Host, besarkan saya host. Ini. Kan itu dulu host. Besarkan saya dulu. Nah ini ciri-ciri cucu palsu. 1, menyerobot tanah negara dan tanah orang lain. 2, kakeknya datang sebagai antek penjajah tapi minta dijadikan pahlawan bangsa. 3, suka mengatakan nasab yang lain palsu kecuali dari golongannya sendiri. 4, suka memalsukan apapun itu untuk kepentingan golongan termasuk kuburan dan lain-lain. Termasuk ya Ka'bah juga kan bikinkan mereka kan. 5, suka menggauli istri orang lain dan membuka ataupun buka bisnis lendir. 6, suka mengklaim sana sini. Contoh, ya Indonesia itu punya apa? Pintu Tarim, milik ulama Tarim itu mengeklaim Ya, anak TK aja bisa nulis kayak gitu, bro. Iya dong, ya betul. Ya karena ini mereka itu ajaran anak-anak TK. Anak TK aja bisa nulis kayak RA itu gitu. kan ruang Aduh. hayal. Ruang angan-angan. RA itu kalimat ruang angan-angan, jadi mereka hanya berhayal. Muhibin pasti seperti itu. Lanjut, silakan. Janganlah jadi orang bodoh. Ini Kalau kamu ini biar bicara tentang anak-anak TK, diskusinya apakah kamu sudah bisa baca, bisa tahu sejarah bahwa Ba'lawi itu dari mana? Ya, sampai sekarang istimewa ulama nggak ada menyatakan. Itu bukan fake. Tidak banyu. Oke, Itu bukan fake, ada ijma ulama. Aduh, kamu itu goblok, kamu itu. Kalau goblok kesepakatan ulama. dalam gobloknya nih. Kenapa Umar bin Hafiz itu tidak bisa masuk Saudi?
Nggak bisa masuk Mekah. Kenapa, bro? Kenapa, bro? Berarti bukan Kalau di Islam. Indonesia, Hubungannya apa hubungannya? kenapa? Jawab dulu. Aduh, hubungannya tuh Jangan nggak adu, ada, jangan bro. adu, jangan adu. Masalah masuk sana sini masuk nggak ada hubungannya. Kenapa Umar bin Kok Khattab tidak ada bisa hubungan? masuk Mekah? Kenapa? Jawab kenapa? Ya nggak ada hubungannya, bro. Mau masuk Goblok bisa, bener kau. nggak Kalau orang masuk nggak mau bisa, umroh, terserah. mau haji kan harus ke Mekah. Orang Kenapa sudah dilarang? sering berhaji. Kapan haji? Hajinya Kapan ditarik haji? nggak? Coba Hajinya kamu lihat ditarik. video Abi Umar di Mekah. Kapan ya. naik haji Umar bin Hafid? Ada Kapan? ketinggalan WC nih dengan jamban. Banyak adunya. Host, tolong besarkan saya lagi, host. kawan-kawan, Host. kesesatan mereka Host, besarkan saya lagi, di host. tanah. Waduh, ini ya informasi terbaru masjid. Aduh, ini keluarga dari siapa itu namanya Soleh Tanggul itu menyerobot tanah orang lain. Ini informasi saya dikirimin. Iya. Disinilah makanya saya mengatakan ciri-ciri nasab palsu, cucu palsu itu adalah menyerobot tanah negara dan orang lain. Contoh, yang namanya Habib Syekh bangun rumah tanah tetangganya diserobot. Contoh, Mega Mendung tanah negara diambil. Mereka itu tidak punya Kita negara ini tapi seolah-olah dunia mengatur hukum, negara. kalau ada melanggar tinggal Oh, udah lapor. jelas. Kamu belajar di mana, sayang? Kalau melanggar tinggal lapor. Aduh, jangan Loh, bodoh kayak ini gini, sudah bro. dilaporkan, sayang. Ini pembuktian. Kalau udah ketahuan Iya, bukti, laporkan kalau saja. melanggar, Itu tinggal namanya dilapor pertanyaan ke konyol. polisi, Tahu nggak kamu? cari Kamu tuh bukti. konyol kamu itu. Ketika nggak ada bukti, mana buktinya? Kapan Ketika ada majunya bukti, kamu ya ini? udah laporin saja. Besok bini lu diambil sama Habib ya, lu lapor aja sama polisi. Kalau ada bukti kesalahan tinggal lapor. Apa susahnya? Apa sih? Iya, kalau ibaratnya kayak Imaduddin itu salah, laporkan saja. Buktinya sampai sekarang nggak bisa laporkan. Tadi menuduh nih para habib Alah ulama mencret. ambil tanah orang. Alah mencret. Nggak bisa ngelaporin ye. Aduh, ribetnya jadi orang. Bahwa nasabnya itu palsu Serah, kita serah mau anda Kawan-kawan, tidak ada tujuan kita paksaan. itu bukan lapor melapor. Tujuan kita adalah mencerahkan umat yang masih